Bab 646. Itu karena planet yang diciptakan oleh Dewa Naga sepenuhnya tertutup air. Klan Naga tidak takut air. Tetapi laut bukanlah rumah yang cocok. Akibatnya, Dewa Naga menciptakan Raja Naga ke-9 dan memerintahkannya untuk mengubah tubuhnya menjadi benua, sehingga bisa menjadi tempat bersarang bagi klan Naga. Dia membayar harga yang besar untuk keturunan klan Naga. Klan Raja Naga Gunung dimaksudkan untuk menjadi tanah yang kokoh dan membentuk benua untuk membantu klan Naga berkembang biak dan tumbuh. Tetapi itu membuat perkembangbiakan mereka sendiri sangat bermasalah. Klan Raja Naga Gunung hanya memiliki sedikit anggota. Selain itu, mereka akan mengubah diri mereka menjadi tanah dan benua segera setelah mereka dewasa. Dewa Naga sangat berterima kasih atas kontribusi mereka. Dia menganugerahkan silsilah Raja Naga Gunung dengan sebuah perjanjian. Itu adalah, Naga Gunung mengambil mahkota. Dengan kata lain, setiap Naga Gunung bisa dianugerahkan gelar kerajaan begitu sudah dewasa. Mereka kehilangan kebebasan, tetapi mereka mendapat posisi bergengsi. Mereka akhirnya dihormati sebagai pemimpin 9 Raja Naga Agung dari klan Naga pada akhirnya. Kata-kata Gu Yue membuat Tang Wulin dan teman-temannya kaget. Ye Xinglan, yang selalu mandiri, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gu Yue, legenda seperti itu seharusnya hanya milik Dragon Clan kan? Saya belum pernah membaca tentang ini di perpustakaan akademi. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Gu Yue menjawab. Ada beberapa tulisan yang sangat kuno di Pagoda Roh. Ini direkam di sana. Saya pikir itu hanya legenda. Tetapi saya akhirnya menyadari setelah menyaksikan transformasi Long Yue sebelumnya bahwa ini sebenarnya benar. Silsilah Naga Gunung benar-benar ada. Selain itu, beberapa manusia bahkan dapat memiliki jiwa bela diri Naga Gunung. Yang pasti, ini pasti jiwa bela diri Mountain Dragon King. Silsilah Raja Naga Gunung diwarisi dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu sebabnya mereka bukan hanya naga asli. Mereka memiliki garis keturunan paling murni. Mereka adalah klan naga asli yang paling dekat dengan generasi kedua Raja Naga. Jika naga nyata masih ada hari ini, maka setiap naga gunung yang membuat penampilan pasti akan menjadi pemimpin semua klan naga. Orang Long Yue ini benar-benar menakutkan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Long Yue di layar. Ekspresi wajahnya membingungkan. Awalnya, hatinya sangat gembira saat dia mendengar Long Yue mengumumkan bahwa jiwa bela dirinya adalah naga gunung. Karena kekuatan garis keturunan Tang Wulin memiliki kemampuan penindasan yang sangat kuat atas jiwa bela diri tipe naga lainnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Gu Yue, dia mengerti bahwa jiwa bela diri Mountain Dragon King tidak sesederhana itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang mampu menekan siapa. Gu Yue, apakah Anda pernah membaca tentang legenda Raja Naga Emas dalam rekaman kuno itu? Apakah Raja Naga Emas adalah salah satu dari 9 naga besar? Tanya Tang Wulin. Gu Yue mengangguk. Tentu saja aku pernah mendengarnya sebelumnya. Legenda Raja Naga Emas bahkan lebih mengesankan daripada Raja Naga Gunung. Aku akan memberitahumu lebih banyak setelah pertandingan. Sementara itu, pertarungan di panggung kompetisi sudah menjadi sangat panas. Kekuatan Long Yue telah meningkat ke tingkat yang menakutkan setelah ia mengungkapkan jiwa bela diri Gunung Naga Raja. Seluruh tahap kompetisi sedikit gemetar karena kehadirannya. Itu adalah ketakutan dan kekaguman memancar dari tanah. Yue Zhengyu belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Saat dia berdiri di depan Long Yue, hatinya putus asa bahwa kemenangan itu di luar jangkauan. Mata Long Yue terpaku pada Yue Zhengyu ketika dia tiba-tiba tertawa liar. Dia membungkuk dan menghancurkan tinju kanannya ke tanah. Cincin jiwa pertama di tubuhnya bersinar setelah itu. Gunung. Keterampilan jiwa pertamanya adalah pegunungan. Tanah tahap kompetisi retak ketika gunung-gunung kecil melonjak jika tanah mirip dengan ujung pedang. Seolah-olah pegunungan terhubung ke langit dan tanah. Dan mereka menutupi seluruh arena kompetisi dalam hitungan detik. Reaksi Yue Zhengyu tidak lambat. Dia berhasil melepaskan cincin jiwa keempatnya sekaligus. Pada kenyataannya, dia sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk menang atas lawan ketika Long Yue mengungkapkan jiwa bela dirinya. Namun demikian, di antara teman-temannya, dia tentu bukan yang terakhir menghadapi Long Yue. Karena itu,
Ia akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa lawannya menunjukkan lebih banyak kemampuannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, teman-temannya bisa mengamati dengan cermat dan mempersiapkan diri untuk bertarung dengan Long Yue di masa depan. Ini adalah pikiran Yue Zhengyu. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk menunda pertandingan, sehingga sebanyak mungkin keterampilan jiwa bela diri Mountain Dragon King dapat dilepaskan. Dengan cara ini, teman-temannya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan Long Yue. Keahlian jiwa keempat, jiwa suci malaikat suci. Keturunan malaikat dilepaskan. Cahaya keemasan menyilaukan menyelimuti seluruh tubuh Yue Zhengyu. Dengan kepakan sayapnya yang bersinar, dia sudah mengubah emas dari kepala ke kaki. Cahaya suci yang intens meledak dari tubuhnya. Gunung-gunung melonjak ke atas dan mengejarnya. Dia terus-menerus mengubah gerakannya di langit dalam upaya untuk menghindari rentetan serangan yang datang satu demi satu secara terus-menerus. Lawannya terlalu kuat. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghindari semuanya karena tingkat serangan pegunungan dan luasnya wilayah yang mereka cakup. Aliran cahaya penghakiman bersinar terus-menerus untuk menabrak gunung. Namun, gunung-gunung yang menutupi seluruh arena kompetisi bahkan lebih luar biasa daripada cahaya yang menyilaukan. Yue Zhengyu mengepakkan sayapnya. Dia akhirnya menemukan celah untuk menyeberangi pegunungan dan berlari di depan Long Yue. Dia memegang Saint Sword di tangannya saat dia turun dari langit. Efek peningkatan dari semua 5 potong baju perangnya langsung terkonsentrasi ke Saint Sword. Terang suci dan terang penghakiman digabungkan sepenuhnya. Perpaduan 4 keterampilan jiwa yang hebat membuat seluruh tubuhnya terbakar dengan api suci yang panas. Dia mengerti bahwa dia tidak punya banyak kesempatan. Hal-hal menjadi apa adanya. Dia tidak mampu membuang-buang kesempatan. Dia harus menyerang dengan setiap ons kekuatannya untuk menguji keterampilan Raja Naga Gunung ini. Long Yue tersenyum sambil melihat Yue Zhengyu turun dari langit. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bercahaya. Sungai. Tiba-tiba, langit tampak runtuh. Sungai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dalam sekejap seperti luapan Bima Sakti. Tubuh Yue Zhengyu dan Saint Sword-nya diliputi oleh hujan yang mengerikan dalam sepersekian detik. Dan dia terpesona oleh dampaknya. Dia seperti bilah rumput yang rapuh karena dia menghadapi semua serangan dan memukul sungai-sungai yang menakutkan. Jiwa bela diri Mountain Dragon King begitu menakutkan. Itu hanya 2 keterampilan jiwa awalnya. Namun keduanya semua serangan jarak jauh dari segala arah. Selain itu, kekuatan serangan membuat seluruh penonton kaget. Star Luo Emperor Dai Tianling tidak terkecuali. Selama ini, dia sadar bahwa Long Yue sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah tahu berapa banyak. Biarkan saja fakta bahwa dia adalah jiwa kaisar berusia 20 tahun. Hanya apa jiwanya bela diri. Sungguh luar biasa untuk menyaksikan. Wajah Enci tersenyum tipis. Senyum di wajahnya semakin lebar saat dia berdiri dan menyaksikan Long Yue di panggung kompetisi. Ini adalah murid favoritnya. Dan juga murid yang dibimbing sendiri. Jiwa bela diri Mountain Dragon King berkultivasi dengan cepat. Tetapi sangat sedikit yang tahu tentang tekanan luar biasa yang diderita Long Yue selama proses kultivasi. Dunia memiliki hukum alamnya. Tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat. Sama seperti Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin yang mengancam hidupnya setiap saat sambil terus-menerus membuatnya lebih kuat. Jiwa bela diri Mountain Dragon King memiliki beberapa kesamaan. Meskipun itu tidak mampu mengancam hidupnya. Long Yue masih menderita kesakitan luar biasa selama seluruh proses kultivasi. Raja Naga Gunung mengorbankan tubuhnya untuk berubah menjadi gunung, sungai, dan benua. Arah kultivasinya adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya pertama-tama harus menahan kekuatan yang luar biasa. Hanya kemudian dia benar-benar bisa memamerkan kekuatan Raja Naga Gunung. Oleh karena itu, setiap kali tubuh Long Yue diangkat dan mendapatkan cincin jiwa baru, itu adalah cobaan spiritual dan fisik yang mengerikan baginya. Long Yue sangat ditentukan. Dia telah mendorong pengalaman itu berulang kali. Sumber daya Monster Academy selalu mendukungnya dalam hal ini. Dia telah menghabiskan banyak harta surga dan bumi, sehingga tubuhnya bisa mencapai level seperti sekarang. Bab 647. Namun, Enci khawatir tentang Long Yue yang merupakan kebalikan dari dirinya selama masa-masa awalnya.
Sulit baginya untuk berkultivasi pada awalnya, tetapi menjadi lebih mudah saat ia berkembang. Kecepatan kultivasinya hanya melambat ketika dia berada di peringkat 95. Long Yue berbeda. Kecepatan kultivasinya cepat pada awalnya karena ia secara inheren dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Kekuatannya membuat lompatan signifikan setiap ketinggian sesudahnya. Seiring berjalannya waktu, kecepatan kultivasi Long Yue mulai menurun secara substansial setelah basis kultivasinya dinaikkan menjadi 6 cincin jiwa. Itu adalah cobaan yang mengerikan baginya setiap kali kekuatan jiwanya naik satu peringkat. Dia harus menahan banyak rasa sakit dan penderitaan. Karena alasan itu, Long Yue dipanggil Matman Long. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya selama proses kultivasi, kepribadiannya terpengaruh karena siksaan terus-menerus yang keras yang dia alami. Jika bukan karena kemauan tekad Long Yue, dia sudah akan menjadi gila. Enci sedang mencari segala macam cara untuk membantu Long Yue terus meningkat. Dia akan menghadapi masalah ketika Long Yue terus mengangkat melampaui 7 cincin jiwa. Bahkan wilayah ilahi ini, Douluo tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam membantu muridnya untuk terus berkultivasi setelah 7 cincin jiwa. Begitu Long Yue mengalami gangguan spiritual, ia akan mengalami gangguan fisik juga. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat. Salah satu alasan mengapa Enci menuju ke Douluo kontinen adalah demi Long Yue. Dia telah membaca dari beberapa catatan kuno bahwa ada beberapa harta karun surga dan bumi khusus di Douluo kontinen yang dapat membantu untuk budidaya masa depan Long Yue. Di panggung kompetisi, Yue Zhengyu merasakan sakit yang hebat seolah-olah seluruh tubuhnya hampir hancur. Seluruh tubuhnya termasuk tulang dan meridiannya berada dalam rasa sakit yang luar biasa. Dia sepertinya tidak bertarung melawan seorang guru jiwa, tetapi seluruh alam. Ini benar-benar menakutkan. Long Yue memiliki kemampuan untuk membuatnya menghilang tanpa jejak. Sosok raksasa yang mendominasi seluruh dunia muncul diam-diam di depan Yue Zhengyu. Demi Tang Sekte, mengakui kekalahanmu. Long Yue berbicara dengan muram. Senyum di wajahnya telah menghilang. Dan sebagai gantinya, rasa haus akan darah semakin kuat secara bertahap. Biasanya, dia menjaga emosinya terkendali. Tetapi emosinya yang tertekan menjadi tak terkendali setiap kali dia menggunakan kekuatan jiwanya. Sama seperti jiwanya Mountain Dragon King. Raja Naga Gunung adalah salah satu dari 9 Raja Naga Agung. Silsilahnya berkubang dalam kesedihan sementara keturunan 8 naga raja lainnya memiliki kehidupan yang mudah. Apakah Dewa Naga menganugerahkan kehormatan kepadanya? Akankah dia puas? Kejadian bencana alam yang sesekali terjadi adalah Mountain Dragon King melampiaskan emosinya. Di mana klan naga ada, akan ada kehadiran Raja Naga Gunung. Bencana alam akan mengikuti. Dengan demikian, itu adalah malapetaka bencana ketika Raja Naga Gunung memberontak. Yue Zhengyu menggertakkan giginya saat dia mengendalikan sayapnya dengan susah payah. Dia menatap Long Yue. Aku belum akan mengakui kekalahan. Cahaya keemasan di tubuhnya sudah jauh lebih redup dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan mereka di antara dua kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahannya dengan mudah sebagai murid Akademi Shrek? Oh ya, maka jadilah itu. Tingginya 5 meter. Jadi, secara proporsional tinjunya sebesar wastafel. Kekuatan fenomenalnya meremas udara terkompresi sampai terbakar secara spontan. Yue Zhengyu memegang pedang suci dengan tangannya. Api kudus membakar tubuhnya sekali lagi saat pedang suci itu menusuk dengan sekuat tenaga. Boom, tubuhnya menabrak perisai pelindung di kejauhan. Ekspresi keliaran melintas melewati mata Long Yue tetapi segera menghilang. Kaki kirinya mengambil langkah maju seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Rupanya, dia berusaha keras mengendalikan dirinya. Dia berbicara dengan dingin. Tang Wulin mematahkan 8 tulang rusuk Hua Lantang. Jadi aku akan membalas budi hari ini. Itu saja. Dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain arena. Di arena, semua gunung dan sungai berangsur-angsur menyusut. Sungai berubah menjadi aliran, lalu menghilang dengan diam-diam. Pada saat yang sama, ia terus menyusut. Permukaan arena itu halus. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Tubuh Yue Zhengyu meluncur perlahan dari perisai pelindung.
Visinya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Para penonton ternganga melihat jiwa bela diri Long Yue. Apa yang mereka saksikan mengejutkan mereka hingga mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berbicara. Demikian pula, siswa Monster Academy berdiri saling memandang di ruang tunggu. Penampilan mereka juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka sadar bahwa 7 dari mereka dari Eight Heavenly Kings tidak bisa dibandingkan dengan Long Yue sendiri. Mereka malu dan merasa tidak layak ketika mereka tidak bisa menandingi kekuatan luar biasa Long Yue. Perbedaan itu terlalu besar bagi siapapun untuk membayangkan. Itu Long Yue tiada taranya juga dikenal sebagai Raja Naga Gunung Long Yue. Pertandingan berakhir. Pemenang dan yang kalah ditentukan. Anggota regu dan personel perawatan medis Akademi Shrek bergegas ke panggung secara bersamaan. Seperti yang Long Yue katakan, Yue Zhengyu memiliki 8 tulang rusuk yang patah. Dia terluka serius. Tetapi untungnya itu tidak mengancam jiwa. Jelas, ia tidak bisa berpartisipasi dalam dua-dua pertandingan berikut. Gu Yue masih bisa menjadi penggantinya di pertandingan grup. Tapi jelas bukan untuk pertandingan 2 lawan 2. Tang Hulin mengakhiri tamasya Hua Lantang dan Ye Zi. Sementara Long Yue mengakhiri Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan. Itu adalah mata ganti mata. Suara gembira seperti gelombang pasang menggema di seluruh Star Luo Coliseum. Fanger menelan ludah dengan susah payah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa menganalisis bagian selanjutnya dari pertandingan ini. Raja Naga benar-benar layak atas gelarnya Raja Naga. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan jiwa bela diri Long Yue dan kontrolnya atas gunung dan sungai. Peristiwa ini menggambarkan kekuatan Long Yue yang sudah melampaui tingkat kekuatan seorang guru jiwa. Dai Tianling memberi Long Yue tepuk tangan meriah. Sebagai kaisar, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Monster Academy akan memiliki prospek yang cerah di masa depan dengan bakat luar biasa. Lebih penting lagi, Long Yue dan Dai Yuyan memiliki hubungan yang baik. Seorang raja harus selalu mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik kelas atas. Hanya dengan begitu ia dapat menegakkan hukum dan ketertiban di kerajaannya. Dia telah merebut tahta dengan dukungan gurunya. Guru, terima kasih atas kontribusi Anda dalam menumbuhkan bakat luar biasa untuk kekaisaran. Saya telah memutuskan untuk meningkatkan sumber daya Monster Academy sebesar 10% untuk membantu Anda dalam menumbuhkan lebih banyak guru jiwa muda di masa depan. Enci adalah satu-satunya orang yang tidak berdiri. Dia masih duduk dan dia tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Sorak-sorai itu terasa seperti ejekan bagi kontingen Shrek Academy. Tang Hulin membantu Yue Zhengyu naik karena dia tidak bisa bergerak oleh tulang rusuknya yang patah. Xie berdiri di samping Yue Zhengyu. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Ye Xinglan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penonton yang panik. Dia menatap mereka dengan mata dingin. Yuanen Yehui mengerutkan bibirnya dengan erat. Senyum yang baik dari Sulizi telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi suram. Mereka tidak hanya menghadapi lawan dalam kompetisi elit muda Masters jiwa tingkat tinggi muda kontinental, tetapi juga menghadapi seluruh kekaisaran bintang Luo secara bersamaan. Waktu, iklim, kondisi geografis dan manusia tidak ada di pihak mereka. Mereka mendengarkan setiap sorakan, ejekan, dan hinaan di panggung kompetisi. Apa yang terjadi juga menyerang jiwa mereka. Di kotak audiensi, jangan pergi. Penatua Kai meraih bahu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong sangat marah. Mereka membutuhkanku sekarang. Penatua Kai tersenyum. Logam yang bagus harus benar-benar marah dan dibentuk ulang. Manusia itu sama saja. Ini adalah pelatihan terbaik untuk mereka. Kita harus percaya pada penolakan mereka terhadap tekanan. Jika mereka tidak layu dalam keheningan, maka mereka pasti akan meledak dari keheningan. Pikirkan tentang ini. Akankah mereka menghadapi situasi seperti itu jika kita berada di Douluo benua? Apakah mereka akan menghadapi pengadilan seperti itu di sana? Bab 648. Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia merasakan darah memompa tak menentu di hatinya. Dia berharap bisa mengambil tempat Yue Zhengyu untuk bertarung dengan gagah berani melawan Long Yue yang memiliki jiwa bela diri Mountain Dragon King sehingga dia bisa mengalami apa yang dialami muridnya. Namun, lawan mereka telah melakukan pertarungan yang tidak kurang dari keajaiban. Suara Wu Zhangkong tidak lagi sedingin es.
tetapi membawa nada penyesalan yang mendalam. Penatua Kai berbicara dengan kasar. Apa itu mukjizat? Sebuah mukjizat adalah konversi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kegagalan tidak membatu. Bagian yang membatu adalah kekecewaan. Saya melihat kemarahan. Dan saya melihat penghinaan di mata mereka. Tetapi yang tidak saya lihat adalah kesedihan. Dengan demikian, tidak perlu bagi Anda untuk mengangkat moral mereka. Mereka tidak membutuhkan penghiburan Anda. Yang mereka butuhkan adalah terobosan untuk mencapai potensi yang lebih tinggi dan melampiaskan frustrasi di hati mereka. Ini adalah waktu dan kesempatan ideal bagi mereka untuk tumbuh. Kita hanya perlu memastikan bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk mengancam kehidupan mereka sendiri selama proses pertumbuhan mereka. Penatua Kai, kau terlalu kejam. Wu Zhangkong berbicara melalui giginya yang terkatup. Penatua Kai berbicara dengan murung. Saya selalu tampil sebagai orang jahat. Akan selalu ada orang jahat. Bukan. Anda seperti ini karena Old Zuosi terlalu baik kepada Anda pada awalnya. Maka kerusakan terjadi setelahnya. Mungkinkah Anda berharap apa yang terjadi pada Anda akan terjadi pada siswa Anda? Wu Zhangkong gemetar ketakutan. Kemarahan di wajahnya mereda saat dia menundukkan kepalanya. Adegan-adegan dari masa lalu menyapu pikirannya dengan cepat. Dia pernah membuat pilihan untuk berkompromi. Tetapi dia tidak bersiap untuk penderitaan. Jika dia mempertaruhkan hidupnya, Bingir akan tetap bersamanya. Itu karena momen pengecutnya. Ia terus membuat kesalahan yang akhirnya berakhir dengan tragedi. Para remaja itu menghadapi lebih dari sekadar kompetisi. Mereka menghadapi persidangan berat dari tekad mereka. Mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk memutuskan sejauh mana mereka bisa pergi. Tang Wulin berada di garis depan dengan Yue Zhengyu di tangannya. Sementara rekan-rekannya mengikuti di belakang saat mereka berjalan keluar dari arena. Penyelenggara kompetisi mengirimkan pasukan tentara untuk menjaga mereka sepanjang perjalanan kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan ke hotel, Tang Wulin dan rekan-rekannya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang diam. Itu diam seperti kuburan. Mereka mengirim Yue Zhengyu kembali ke kamar. Xie mengajukan diri untuk merawat Yue Zhengyu. Meskipun sering tif, mata Xie merah karena kesedihan. Kapten. Semua orang memandang ke arah Tang Wulin bersamaan saat mereka berjalan di koridor hotel. Tang Wulin mengangkat kepalanya perlahan dan berbicara dengan suara tenang. Apakah kalian semua takut? Takut pantatku? Xie meraung marah. Tang Wulin melanjutkan. Zhengyu telah mencurahkan seluruh upayanya. Setidaknya, dia membiarkan kami melihat seberapa kuat lawannya. Mungkin, tidak ada cara bagi kita untuk mengalahkannya. Tapi, kita tidak akan pernah menyerah tanpa berjuang sampai akhir. Mata Ye Xinglan berkilauan. Aku menantikan hari ketika aku bertemu dengannya. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam. Aku suka lawan seperti ini. Xie mengayunkan lengannya dengan tatapan mata dingin. Bunuh dia. Su Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi menggigit bibir bawahnya. Gu Yue berbicara dengan murung. Lalu, kita semua akan kembali berkultivasi. Kami akan mengandalkan kekuatan bawaan kami untuk membuat penonton kehilangan kata-kata. Tatapan Tang Wulin terbakar dengan keinginan bertarung. Kita akan selalu berdiri teguh bagaimanapun caranya. Kehilangan Yue Zhengyu tidak membuat mereka kehilangan moral mereka. Yue Zhengyu tidak mengakui kekalahan sepanjang pertarungan. Dia berjuang sampai saat terakhir. Meskipun dia kalah dalam pertandingan, dia tidak kehilangan semangatnya. Jiwa bela diri Mountain Dragon King mungkin menakutkan penonton. Tapi itu benar-benar membangkitkan semangat juang Akademi Shrek. Hanya lawan seperti itu yang mampu menyatukan dan memotivasi mereka untuk berkultivasi terus-menerus dan meningkatkan kemampuan mereka. Itu adalah kemenangan yang menekan seluruh adegan. Tampilan teror jiwa bela diri Mountain Dragon King yang memicu sentimen Star Luo City. Raksasa media Star Luo Empire saling bersaing dalam melaporkan acara tersebut. Semua pandangan politik negatif diredam dan Monster Academy langsung ditopang. Jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue tidak dianggap sebagai jiwa binatang buas. Tetapi itu adalah jiwa bela diri tipe teritori. Segala macam ahli di dunia master jiwa bintang benua-benua melakukan penilaian yang berjudul Long Yue sebagai bakat luar biasa langka.
Dia telah diangkat ke puncak dan diakui sebagai pembangkit tenaga listrik dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai ketuhanan. Lagi pula, usianya baru 20 tahun. Bang, bang. Tang Wulin sedang berkultivasi di kamarnya ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dia sedikit mengernyit, berdiri, dan membuka pintu. Xinglan. Tang Wulin heran melihat Ye Xinglan berdiri di luar pintu. Ye Xinglan juga tidak sopan saat dia melangkah ke kamarnya. Kapten, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Ye Xinglan berbicara dengan suara rendah. Tang Wulin mengangguk. Lanjutkan. Ye Xinglan berkata. Saya sudah berdiskusi dengan Lizzie dan kami telah memutuskan untuk kehilangan pertandingan 2 lawan 2 berikut. Aku juga akan membatalkan pertandingan 1 lawan 1. Hah, kenapa? Tanya Tang Wulin dengan heran. Ye Xinglan menjawab. Saya telah memutuskan untuk mencurahkan seluruh upaya saya untuk memproduksi baju perang. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya hasilkan selama periode ini. Tetapi saya akan memproduksinya khusus untuk Anda. Saya akan menghasilkan sebanyak yang saya bisa untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tang Wulin berbicara dengan cemas. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Xinglan, kekuatan individualmu. Ye Xinglan mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Ya, saya percaya diri. Tetapi Anda juga melihat pertempuran antara Yue Zhengyu dan Long Yue hari ini. Meskipun kami menolak untuk mengakuinya, kami tidak berada pada level yang sama dengan Long Yue. Saya belum pernah merasa sedih sebelumnya. Tetapi saya tidak akan dibutakan oleh kesombongan. Aku memiliki sebagian besar armor perang. Jadi kekuatanku secara keseluruhan tidak lebih lemah dari milikmu. Tapi, situasimu berbeda dengan milikku. Garis darah Anda secara inheren bersifat menekan terhadap jiwa bela diri tipe naga. Saya tidak yakin apakah Anda bisa menekan jiwa bela dirinya. Tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan kami. Masih ada waktu dari sekarang hingga pertandingan berikutnya. Saya akan membantu Anda untuk menempa beberapa baju perang dengan bantuan Su Lizzie. Kami harus dapat menyelesaikan beberapa potong lagi yang akan meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan. Hanya dengan begitu kita memiliki kesempatan ketika kamu bertarung melawannya. Akhir-akhir ini, ketinggianmu jelas bagi semua orang terutama evolusi kedua jiwamu. Kaulah yang memiliki kemungkinan tertinggi di antara kita untuk menciptakan mukjizat. Daripada membiarkan semua orang untuk bertarung secara membabi buta. Mengapa kita tidak fokus pada apa yang semua orang dapat berkontribusi terhadap Anda? Hanya dengan begitu kita memiliki peluang. Tang Wulin diam. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya. Dia setuju dengan penilaian Ye Xinglan tentang Long Yue. Memang benar bahwa mereka tidak setingkat Long Yue. Akan sulit untuk mengalahkannya bahkan jika mereka semua memiliki peringkat yang sama. Selain itu, dia memiliki 2 cincin jiwa lebih dari mereka semua. Mereka hanya menyaksikan permukaan kekuatan Long Yue selama pertempuran dengan Yue Zhengyu. Kontingen Shrek Academy belum melihat sejauh mana kekuatan Long Yue. Tidak ada seorang pun dari Shrek Academy yang dapat bertahan melawan lawan yang sangat kuat dalam pertandingan 1 lawan 1. Xinglan benar. Suara Gu Yue bergema. Tang Wulin lupa menutup pintu. Jadi dia berjalan langsung ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ye Xinglan memandang ke arah Gu Yue dan mengangguk. Gu Yue berjalan ke sisi Ye Xinglan dan memandang Tang Wulin. Dia berbicara dengan sadar. Kamu bertanya padaku tentang garis keturunan Golden Dragon King dan keturunan relatif Long Dragons Mountain Dragon King hari ini. Bukan. Jadi, saya akan memberitahu Anda sekarang. Sebenarnya, bagian paling penting yang menentukan apakah pengorbanan Xinglan layak atau tidak adalah kemampuan Anda untuk menekan garis keturunan jiwa bela diri tipe naga lainnya. Apakah penindasan garis keturunan Anda efektif pada Long Yue? Tang Wulin mengangguk. Itu benar. Hanya ada jiwa bela dirinya yang mampu melakukan sejumlah penindasan terhadap Long Yue. Oleh karena itu, upaya mereka dalam membudidayakan akan bermakna. Jika tidak, itu akan sia-sia. Gu Yue terus berbicara. Raja Naga Gunung memegang posisi luhur di klan naga. Tapi, tahukah Anda tentang asal-usul Raja Naga Emas? The Golden Dragon King awalnya tidak ada di Dragon Clan.
Dewa Naga berada di puncak klan naga. Dewa Naga lahir pada saat penciptaan dunia. Dia adalah dewa paling kuno, pencetus semua dewa tipe binatang. Dewa Naga itu sombong secara alami. Setelah manusia menciptakan alam ilahi, itu memasuki alam ilahi juga. Itu bergantung pada kekuatannya untuk memerintah binatang buas di alam ilahi. 9 putra Dewa Naga yang juga 9 Raja Naga besar turun ke semua planet sehingga mereka bisa mewariskan warisan. Mereka adalah keturunan langsung Dewa Naga dan juga naga nyata. Bab 649. Menurut catatan kuno Pagoda Roh, ada peristiwa penting yang terjadi di alam ilahi yang memanggil Dewa Naga. Peristiwa itu hampir menghancurkan seluruh alam ilahi. Yang disebut ketuhanan sebenarnya adalah sublimasi setelah kekuatan hidup seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Sebenarnya, definisi Allah pada mulanya berasal dari definisi umat manusia ini. Dengan demikian, puncak keberadaan bagi manusia dari planet-planet membentuk alam ilahi. Mereka juga menemukan serangkaian sistem hierarkis di alam ilahi. Siapapun yang telah berkultivasi ke tingkat itu, baik manusia atau binatang buas, dapat naik ke alam ilahi selama seseorang dapat mengatasi rintangan terakhir. Selain itu, seseorang akan ditugaskan ke peringkat yang berbeda sesuai dengan potensi dan kekuatannya. Legenda mengatakan bahwa ada 5 raja dewa besar di alam ilahi. Mereka membentuk dewan alam ilahi dan menjadi penguasa di mana mereka mengawasi dunia di bawah mereka. Karena alam ilahi diciptakan oleh manusia tingkat tinggi ini, manusia ketuhanan ini menganggap diri mereka lebih unggul daripada yang lain. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Dengan berlalunya waktu, sebuah ideologi bahwa binatang-binatang itu seharusnya melayani manusia mulai berlaku. Yang terjadi selanjutnya adalah dewa ketuhanan yang secara alami menang atas makhluk ketuhanan. Dan manusia akhirnya memperbudak binatang. Ketuhanan manusia lebih kuat. Mereka mengendalikan pusat alam ilahi dengan 5 raja dewa. Kekuatan mereka jauh melebihi binatang godot. Sehingga binatang godot harus menanggung pelecehan. Suatu hari, seekor binatang dewa menemukan perlakuan yang tidak adil di mana ia diburu. Setelah mengetahui penganiayaan salah satu dari mereka sendiri, binatang ilahi marah. 5 raja dewa agung berurusan dengan perwira ilahi yang memperlakukan hewan dewa. Tetapi mereka tidak bisa menenangkan amarah para makhluk ilahi. Karena marah, Dewa Naga mengusulkan untuk memimpin binatang ilahi untuk meninggalkan alam ilahi dan membangun alam ilahi lain yang hanya akan menjadi milik mereka. Dewan alam ilahi yang dikendalikan oleh 5 raja dewa agung tidak akan pernah menyetujui itu. Dengan demikian, konflik besar meletus. Namun, Dewa Naga menahan diri dan memilih untuk berkompromi. Tidak lama setelah itu, ketika dia merasa bahwa dia sudah dipersiapkan dengan baik, dia memimpin para hewan suci untuk memulai perang. Tang Wulin dan Ye Xinglan mendengarkan dengan tak percaya saat Gu Yue melanjutkan ceritanya. Jika kisah Gu Yue benar, lalu dari mana informasi mengenai alam ilahi dari Pagoda Roh berasal? Itu tak terbayangkan. Sudah bertahun-tahun sejak manusia manapun memasuki alam ilahi. Oleh karena itu, alam ilahi hanya legenda di benua Dou Luo, benua bintang Luo, dan benua surga Dou. Namun demikian, deskripsi jelas Gu Yue tampaknya telah membawa mereka ke dunia itu. Perang berlangsung lama di dunia ilahi. Itu membawa malapetaka malang ke alam ilahi. Lebih dari sepertiga umat manusia adalah korban dalam perang. Itu adalah pukulan terberat yang mereka derita sejak penciptaan alam ilahi. Tetapi pada akhirnya, binatang ilahi kalah perang. Dewan alam ilahi terlalu kuat. Dewa Naga dipecah menjadi 2 oleh Dewa Siuluo dari 5 raja dewa besar. Gu Yue tiba-tiba berhenti bicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. Tatapannya terbakar saat dia berkata, Dewa Naga adalah dewa tingkat tinggi. Jadi dia abadi. Bahkan para raja dewa tidak mampu membunuhnya. Kekuatan asalnya berasal dari energi kekacauan ketika ia menciptakan dunia. Meskipun dia terbelah menjadi 2, dia tidak mati. Mungkin baginya untuk meregenerasi dirinya sendiri. 2 bagian tubuhnya berubah menjadi 2 naga raksasa. Salah satu naga raksasa memiliki sisik emas berbentuk berlian di tubuhnya dan mewarisi kekuatan Dewa Naga bersama dengan serangan dan pertahanan tubuh asli. Maka lahirlah Raja Naga Emas.
Tubuh Tang Wulin bergetar dan ekspresinya berubah menjadi kaget. Apa? Gu Yue melanjutkan ceritanya. Bagian lainnya berubah menjadi Raja Naga Perak. Garis keturunan yang dimiliki tubuh Anda adalah bentuk paling murni dari garis keturunan Raja Naga Emas. Raja Naga Gunung adalah keturunan Raja Naga. Jadi, tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Gunung, itu tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan Anda yang awalnya merupakan bagian dari Raja Dewa. Apakah kamu paham sekarang? Tang Wulin mengerti penjelasan Gu Yue. Dia tidak pernah menyangka bahwa garis keturunan di tubuhnya sebenarnya sekuat itu. Itu adalah setengah dari Dewa Naga. Dan itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi dengan Raja Naga dan binatang ilahi di alam ilahi? Ye Xinglan bertanya. Mata Gu Yue tampak aneh. Manusia keilahian mengusir binatang ilahi dari dunia ilahi sepenuhnya. Tidak ada yang tahu keberadaan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Sejak saat itu, tidak ada binatang dewa ketuhanan di alam ilahi. Setiap binatang buas yang memenuhi syarat untuk naik ke alam ilahi ditekan di dunia di bawahnya dan dianggap tidak mampu menyublim ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah tirani. Ye Xinglan mengerutkan kening. Dinginnya merembes keluar dari sudut bibir Gu Yue. Ini adalah naluri alami manusia. Bukankah manusia yang menciptakan ideologi membagi dunia menjadi kita dan mereka? Ye Xinglan menatap Gu Yue dengan heran. Kamu terdengar seperti kamu bukan manusia. Gu Yue tertegun sejenak. Jangan membicarakan hal ini lagi. Saya di sini untuk memberitahu Anda semua tentang mitos ini di catatan kuno. Garis keturunan dalam tubuh Tang Wulin harus menjadi bentuk paling murni dari garis keturunan Raja Naga Emas. Jadi, dia tentu saja memiliki level yang lebih tinggi daripada Mountain Dragon King. Hanya saja Tang Wulin belum menguasai kontrol atas kekuatan garis keturunannya saat ini. Dia juga harus memiliki efek yang sama ketika datang ke penindasan atribut. Jadi, jika kita mempertimbangkan siapapun di antara kita yang memiliki kesempatan dalam mengalahkan jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue, maka itu hanya bisa menjadi Wulin. Oleh karena itu, saya setuju dengan saran Ye Xinglan untuk menempa baju perang untuk Wulin dengan kecepatan penuh untuk meningkatkan kekuatannya. Tang Wulin menatap Gu Yue. Lalu dia menatap Ye Xinglan lagi. Alisnya dirajut bersama sementara ekspresinya tampak aneh. Rasanya seolah ada sesuatu yang terungkap dalam benaknya. Kata-kata Gu Yue sepertinya membuatnya mengingat sesuatu dengan jelas. Namun ia tidak bisa memahami pikiran ingatannya. Ye Xinglan menjawab, "Baiklah. Itu sudah beres. Saya pergi." Gu Yue berbicara saat dia menatap Ye Xinglan yang sudah pergi. "Aku juga akan pergi." Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. "Gu Yue, apakah Anda benar-benar menemukan informasi mengenai Raja Naga Emas dan Raja Naga Gunung di Pagoda Roh? Apa yang sebenarnya Anda lakukan di rumah?" Gu Yue tersenyum acuh tak acuh. "Sudahkah kamu lupa? Jiwa bela diri saya adalah naga berwarna 7. Saya tidak selesai menjelaskan ketika kami bersama Xinglan sebelumnya. Raja Naga Emas mewarisi kekuatan dan kemampuan Dewa Naga. Sementara Raja Naga Perak mewarisi kemampuan kontrol unsur Dewa Naga. Kami berasal dari garis keturunan naga 7 warna dan kami memiliki sebagian dari garis keturunan Raja Naga Perak." Anda menebak dengan benar. Informasi itu bukan dari spirit pagoda. Tapi itu rahasia keluarga kami. Tang Wulin memicingkan matanya. Tatapannya terbakar saat dia memandangnya. "Jadi kamu mengatakan bahwa kamu baik padaku karena garis keturunan saya terkait dengan milikmu?" Gu Yue tertegun sejenak. Ekspresinya berubah dingin. "Bisa dibilang begitu." Tatapan Tang Wulin membeku. Benarkah itu? Hati Gu Yue merasakan sakit yang tajam tanpa alasan saat dia menatap mata jernihnya. Dia mengangguk dengan paksa. "Ya, itu benar. Saya mengerti sekarang." Tang Wulin mencerminkan anggukannya dengan serius. Gu Yue ingin bertanya, "Apa yang kamu mengerti?" Tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan ke pintu dan menariknya. "Gu Yue." Suara Tang Wulin bergema dari punggungnya. Gu Yue berhenti tiba-tiba dengan punggung menghadap Tang Wulin. "Apa itu?" Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. "Jadi, jika kamu mendekatiku di awal karena garis keturunanku,
Bagaimana kalau sekarang? Apakah Anda masih merasakan hal yang sama sekarang? Tubuh Gu Yue sedikit menegang. Ya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Tang Wulin dalam keadaan linglung ketika dia melihat pintu dengan mata kosong dan mendengarkan suara pintu itu menutup. Rasanya hampir seperti pintu besar di hatinya tertutup juga. Bab 650. Kompetisi Elite Master Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental berlanjut. Kompetisi menjadi lebih menarik ketika memasuki babak round robin. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik bertarung satu sama lain. Ada perkelahian yang lebih menarik dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Pertandingan konfrontasi antara Monster Academy dan Shrek Academy menjadi topik pembicaraan favorit publik. Mayoritas masyarakat mengabaikan perbedaan usia antara kedua kelompok. Mereka hanya menyadari bahwa kekuatan Long Yue tak tertandingi bahkan dengan Shrek Academy dipertimbangkan. Realitas sepertinya membuktikan maksudnya. Ye Xinglan dari Shrek Academy memilih untuk meninggalkan pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Dia hanya muncul kemudian di pertandingan grup round robin. Hanya ada 3 orang yang tersisa dalam pertandingan 1 lawan 1 dari Shrek Academy. Mereka adalah Tang Wulin, Xie Xie, dan Yuanen Yehui. Hanya ada 2 kontestan yang tersisa dari 4 awal dalam pertandingan 2-2 karena Yue Zhengyu yang terluka parah dan Ye Xinglan yang menarik diri dari kompetisi. Untungnya, pertandingan round robin berikut mudah bagi mereka. Mereka tidak bertemu dengan musuh yang kuat, Monster Academy. Di sisi lain, diwakili oleh Dai Yuyan, Dai Yuner, dan 2 kontestan lain dalam pertandingan 1 lawan 1 selain Long Yue. 5 dari mereka maju tanpa hambatan di pertandingan round robin. 10 hari kemudian, pertandingan round robin berakhir. Semua kontestan yang tersisa dari Monster Academy dan Shrek Academy memasuki final. Pertandingan eliminasi akan segera dimulai. Setiap kemenangan dan kekalahan akan memengaruhi peringkat akhir semua kelompok yang berpartisipasi. Tidak ada jalan untuk kembali dalam putaran eliminasi tunggal. Semua orang yang berpartisipasi di putaran final merasakan tekanan yang luar biasa. Pertandingan individu akan menentukan 64 final. Sedangkan pertandingan 2-2 akan menentukan 32 final. Hanya akan ada 16 tim yang memasuki tahap akhir pertandingan grup. Akhirnya, hanya akan ada 1 juara di akhir kompetisi. Babak penyisihan berbeda dari pertandingan sebelumnya. Babak penyisihan tidak akan dilakukan secara bergantian. Tetapi pertandingan satu-satu akan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan juara. Setelah itu, pertandingan 2 lawan 2 akan dimulai. Diikuti oleh pertandingan grup terakhir. Pengaturan seperti itu dibuat karena banyak kontestan yang kuat berpartisipasi dalam sejumlah pertandingan. Selain itu, pengaturannya adalah untuk memastikan kompetisi dilakukan secara adil sambil memungkinkan para kontestan untuk menampilkan kekuatan utama mereka dalam kompetisi. 64 pertandingan terakhir dilakukan dengan menggambar. Masing-masing kontestan tim terkuat akan menjadi unggulan teratas untuk diberi prioritas untuk menggambar banyak di babak pertama. Tang Wulin bukan yang teratas dalam timnya karena dia mengundurkan diri dari pertandingan antara dia dan Dai Yuyan. Dia telah mengamankan tempat untuk bersaing nanti. Eksploitasinya membuat para penghuni Star Luo Empire mengejek pasukan Shrek bahkan lebih. Namun, Tang Wulin tetap tidak terbebani olehnya. Dia masih bertekad seperti biasa. Malam datang. Di Grand Star Luo Hotel. Tahap akhir kompetisi dimulai besok. Daftar nama telah diterbitkan. Setiap orang harus mencurahkan upaya mereka untuk kompetisi. Pada saat yang sama, Anda juga harus menjaga keselamatan Anda. Tang Wulin berbicara kepada Yuanen Yehui dan Xie Xie. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Yue Zhengyu juga ada di ruangan itu. Sementara itu, Su Lizi membantu Ye Xinglan dalam memproduksi baju perang. Yue Zhengyu sudah pulih, namun patah tulangnya membutuhkan waktu lebih lama untuk sepenuhnya pulih. Dia melewatkan pertandingan 2 lawan 2. Tetapi dia masih bisa bersaing di tahap akhir pertandingan grup nanti. Emosi Yue Zhengyu tampaknya telah berubah setelah pertempuran dengan Long Yue. Dia tidak depresi tetapi dia tampak lebih dalam. Tang Wulin sedang duduk dan tampak tenang dengan esensinya ditarik kembali. Dia memancarkan sensasi yang kokoh dan agung. Dia berperilaku lebih seperti seorang kapten mengikuti peningkatan kekuatannya.
Xie telah melihat daftar nama sebelumnya. Betapa sia-sianya kita tidak bertarung melawan siswa Monster Academy. Kalau tidak aku akan membunuh mereka. Ada 2 kontestan tipe agility yang berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 dari Monster Academy. Xie telah mengantisipasi pertempuran mereka. Tang Wulin menasehati Yuanen. Hati-hati besok. Yuanen Yehui memiliki nasib terburuk dalam menggambar lot untuk putaran pertama final. Dia akan bertarung dengan salah satu dari master jiwa tipe agility dari Monster Academy. Lawan Tang Wulin sangat baik tetapi hanya master jiwa biasa. Yuanen Yehui menjawab. Aku sudah mengamati pertarungannya sebelumnya. Saya akan mencurahkan segala upaya saya untuk melawannya. Kompetisi akan datang ke tahap akhir. Mereka tidak bisa menghindari pertemuan dengan pesaing mereka dari Monster Academy. Jadi sepertinya saat kebenaran mereka akhirnya tiba. Tang Wulin mengumumkan. Saya sudah melakukan pengamatan sebelumnya juga. Mari kita bahas taktik-taktik pertempuran kita. Semua orang akan mendapat manfaat dari diskusi bersama. Gu Yue berdiri di samping. Dia tampak sedikit terganggu ketika dia menyaksikan Tang Wulin membantu Yuanen Yehui untuk menganalisis lawan dan menyusun strategi taktik pertempuran Yuanen Yehui dengan sangat serius. Su Xiaoyan menyikut Gu Yue yang berdiri di sisinya. Sister Yue, apa yang terjadi dengan Anda baru-baru ini? Anda tampak sedikit terganggu akhir-akhir ini. Apakah Anda bertengkar dengan Kapten? Semua orang sibuk berkultivasi. Jadi saya bertaruh kalian berdua bahkan tidak punya waktu untuk bertengkar. Bukan. Gu Yue memutar matanya. Perhatian. Inilah saatnya bagi kita untuk membalas musuh kita yang kuat karena kita memiliki rasa benci yang sama terhadap musuh kita. Su Xiaoyan terkikik. Sebenarnya, kami sudah melakukannya dengan sangat baik di level kami. Persaingan ini semakin miring. Akademi tidak akan menyalahkan kita jika kita kalah. Hanya penilaian kita akan berbeda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Penatua Kai dan Guru Wu belum muncul sama sekali? Saya pikir mereka melakukan itu dengan sengaja untuk menguji kita. Gu Yue meliriknya. Kamu memiliki pemahaman yang jelas. Bukan. Meski begitu, kita perlu melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Su Xiaoyan cemberut bibirnya dan menjawab. Tentu. Saya hanya mengatakan bahwa semua orang telah berubah. Zheng Yu menjadi introvert setelah kalah dalam pertandingan. Dia telah berkultivasi setiap hari meskipun mengalami cedera. Dia nyaris tidak berbicara. Bahkan, dia bukan lagi kotak obrolan. Kapten telah banyak berubah juga. Dia lebih tenang dari sebelumnya dan membuat semua orang merasa nyaman. Tetapi, tidakkah Anda khawatir untuknya? Dia hampir seperti robot. Saya tidak berpikir itu sehat untuknya. Gu Yue tersenyum tipis. Kamu telah meremehkannya. Wulin selalu menjadi tipe orang yang rebound lebih tinggi ketika tekanan lebih besar. Ini hanya membuatnya lebih kuat. Dia tidak mungkin terlalu banyak terpengaruh. Su Xiaoyan mengangkat bahu. Bagaimanapun, aku lebih suka kapten yang lebih sentimental. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Anda harus lebih membantunya. Gu Yue mengangguk dengan lembut. Sangat baik. Sudah diselesaikan kalau begitu. Semua orang pergi dan makan malam. Sudah waktunya makan malam ketika Tang Wulin selesai membantu Yuanen Yehui dalam menilai lawannya. Kapten, bagaimana denganmu? Maukah Anda bergabung dengan kami? Su Xiaoyan mau tak mau bertanya ketika dia melihat Tang Wulin mengambil jaketnya. Saya tidak akan bergabung dengan Anda semua hari ini. Aku akan melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Su Xiaoyan berbisik kepada Gu Yue. Ini aneh. Adakah yang lebih penting daripada melewatkan makan? Apakah kapten baik-baik saja? Gu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi diam-diam mengikuti di belakangnya saat dia berjalan keluar. Tang Wulin memanggil taksi jiwa ketika dia berada di luar Grand Star Luo Hotel. Kemana Anda ingin pergi? Tanya sopir taksi. Markas besar Tang Sekte. Jawab Tang Wulin. Baik. Taksi melaju di sepanjang jalan tanpa basa-basi. Langit benar-benar gelap sementara jalanan terang benderang. Mereka yang menghabiskan sepanjang hari sibuk di tempat kerja akhirnya punya waktu untuk diri mereka sendiri. Tang Wulin agak jeda ketika dia melihat keluar dari jendela taksi. Dia cukup menikmati perasaan ini.
Itu adalah kebahagiaan untuk tidak disibukkan dengan pikiran di kali. Setidaknya, dia dalam kondisi seperti itu saat ini. Mobil melambat karena terlalu banyak pejalan kaki dan kendaraan di jalan. Mereka berhasil meninggalkan keramaian dan hiruk-pikuk. Mobil mulai menambah kecepatan. Tang Wulin menurunkan kepalanya untuk mengenakan topeng prajurit putihnya. Sementara dia mengeluarkan jubahnya secara bersamaan. Markas Tang Sekte itu luar biasa ramai. Orang-orang bergerak dalam aliran tanpa akhir di depan gedung. Tang Wulin turun dari mobil dan mengenakan jubah di punggungnya. Dia mengenakan tudung dan berjalan cepat ke gedung. Kerumunan yang memasuki pintu memandang ke arahnya dengan ekspresi iri tetapi mengagumkan saat melihat pakaiannya. Siapapun yang mengenal Sekte Tang akan mengerti apa yang diwakilkan oleh pakaiannya. Battle Soul Hall adalah inti dari markas Tang Sek. Itu juga yang memiliki kekuatan paling inti di antara Inner Halls 3. Dan yang tak kalah penting dari Worship Hall. Meskipun Worship Hall memiliki peringkat tertinggi di antara Inner Halls 3. Hampir setiap anggota Worship Hall berasal dari Battle Soul Hall. Seorang prajurit kulit putih mewakili statusnya. Terutama bagi para murid dunia di luar. Kecemburuan mereka pada pakaian Tang Wulin tidak bisa disembunyikan. Bersambung.